Tahukah Anda, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa lembaga penegak hukum. Salah satunya adalah Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa perlu dipantau oleh lembaga eksternal yang independen, yaitu Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sendiri merupakan lembaga yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik di dalam maupun di luar kedinasan. Selain itu, Komisi Kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Salah satu tugas utama Komisi Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja jaksa dalam menjalankan kekuasaan penuntutan di persidangan. Apa itu penuntutan? Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Umumnya, jaksa bekerja di pengadilan dalam 6 tahap. Pertama, jaksa berkoordinasi dengan penyidik atau kepolisian dalam melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan dan membuat surat dakwaan untuk dibacakan di persidangan. Ketiga, jaksa membuktikan isi surat dakwaan selama proses persidangan dengan cara menghadirkan barang bukti, saksi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya. Keempat, jaksa menuntut terdakwa. Kelima, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan keenam, jaksa lalu melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selain itu, Kejaksaan juga mempunyai tugas dalam bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah di pengadilan. Hal ini yang membuat Kejaksaan seringkali mendapat sebutan pengacara negara. Tidak hanya melakukan penuntutan, Kejaksaan juga mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan tertentu yang membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan juga melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Namun, jaksa juga manusia biasa. Ada kemungkinan mereka berbuat kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang perlu dihindarkan adalah permainan jaksa pada kasus-kasus tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya yang membuat penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal. Saat ini, dengan arus informasi yang semakin terbuka dan transparan, kita bisa mengawasi perilaku jaksa. Kita bisa dengan mudah mengakses putusan pengadilan di website Mahkamah Agung atau mengakses dakwaan jaksa di website Kejaksaan. Selain itu, acara persidangan sekarang juga sudah ada yang direkam, sehingga kita sebagai masyarakat bisa tahu apa yang terjadi selama di persidangan. Lalu, apa manfaat kegiatan pemantauan pengadilan bagi masyarakat? Dengan memantau pengadilan, maka para penegak hukum tidak bisa main-main lagi, karena mereka sadar kalau pekerjaan mereka dilihat oleh orang banyak. Jika penegak hukum bekerja dengan benar dan adil, tentu saja pengadilan akan menjadi tempat di mana keadilan bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Lalu, apabila kita menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa, bagaimana caranya kita bisa menindaklanjuti temuan tersebut? Selain kita bisa melaporkannya ke Kejaksaan sendiri, kita juga bisa melaporkan temuan kita kepada Komisi Kejaksaan. Salah satu tugas komisi ini adalah menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku jaksa agar segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Lalu, apabila kita menemukan dugaan pelanggaran kinerja dan perilaku jaksa, kita dapat melaporkannya kepada Komisi Kejaksaan dengan beberapa langkah mudah. Pertama, buat laporan pengaduan tertulis yang berisi uraian kinerja dan perilaku yang ditemukan, beserta hal yang menjadi dasar laporan pengaduan. Laporan pengaduan disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti surat atau berkas bukti, saksi, dan lain-lain. Laporan ini ditandatangani oleh pelapor atau kuasa pelapor. Kedua,
Kirim laporan pengaduan tertulis ini kepada Komisi Kejaksaan melalui PO Box, pos, atau email. Jika laporan pengaduan dikirim melalui PO Box atau pos, sertakan identitas Anda sebagai pelapor berupa nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, dan fotokopi KTP. Sertakan juga identitas terlapor berupa nama, jabatan, NIP, dan alamat unit kerja terlapor. Kirim berkas ke alamat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jalan Rambai nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan nomor telepon 021 726 4253, nomor fax 021 726 5308 atau ke PO Box 6108 /JKS.GN 12060. Jika berkas laporan pengaduan dikirimkan melalui surat elektronik atau email, pelapor dapat mengunduh formulir pelaporan di dan dikirimkan ke surat elektronik atau email di pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id. Jangan lupa untuk menyertakan KTP Anda dalam bentuk fotokopi atau file scanner. Jika hal ini tidak dilakukan, maka laporan pengaduan Anda akan dikembalikan untuk dilengkapi. Setelah Anda mengirim berkas laporan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan, selanjutnya laporan Anda akan ditindaklanjuti dan ditangani dalam 4 tahap. Pertama, laporan pengaduan masyarakat akan diterima dan ditelaah. Kedua, Komisi Kejaksaan akan melakukan pemantauan untuk mengetahui proses penanganan laporan masyarakat. Ketiga, Komisi Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja dan perilaku jaksa. Dan keempat, tindak lanjut kepada Presiden jika hasil rekomendasi Komisi Kejaksaan tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Laporan pengaduan masyarakat yang masuk akan diterima oleh bagian umum untuk diteruskan ke bagian pelayanan teknis Sekretariat Komisi Kejaksaan untuk diregister. Setelah registrasi, laporan pengaduan akan ditelaah secara administratif dan substantif oleh Komisioner Komisi Kejaksaan dengan dibantu kelompok kerja selambat-lambatnya 5 hari sejak diterima dari Sekretaris berdasarkan disposisi Ketua Komisi Kejaksaan. Hasil telaah disampaikan dalam rapat pleno untuk memutuskan rekomendasi periksa untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan, rekomendasi klarifikasi diteruskan pada instansi lain yang berwenang, dimintakan kelengkapan data pada pelapor, diinformasikan pada pelapor, diarsipkan. Jika dalam proses penelaahan laporan pengaduan dinilai kurang memenuhi syarat, Komisi Kejaksaan akan menghubungi pelapor dan melakukan penggalian data atau bahan dalam kurun waktu 30 hari. Apabila pelapor tetap tidak bisa memenuhi data yang diminta Komisi Kejaksaan, maka laporan akan disimpan sebagai informasi atau temuan. Rekomendasi hasil pleno telaah laporan pengaduan disampaikan oleh Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung. Tahap pemeriksaan ditempuh berdasarkan keputusan rapat pleno untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran terkait kinerja, kode etik dan perilaku jaksa, disiplin pegawai, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh terlapor. Komisi Kejaksaan akan melakukan pengumpulan keterangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pengaduan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu setidaknya 30 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP tersebut dibahas dalam rapat pleno dalam memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran, tingkat pelanggaran, dan jenis hukuman disiplin pegawai yang direkomendasikan. Komisi Kejaksaan akan melakukan supervisi mengenai sikap kejaksaan dalam menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Kejaksaan. Apabila rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan akan melaporkan kepada Presiden secara tertulis setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Laporan pengaduan masyarakat dapat menjadi masukan penting bagi kejaksaan untuk melakukan perbaikan kinerja lembaga, terutama SDM-nya, yakni jaksa dan pegawai kejaksaan. Harapannya, laporan pengaduan tersebut dapat menjadi dasar pengajuan rekomendasi Komisi Kejaksaan terhadap kejaksaan untuk memperbaiki diri, sehingga sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan dapat menghasilkan jaksa berkualitas yang bertindak sesuai kode etik dan aturan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
Thank you.